Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang siapakah sebenarnya Al-Mahdi. Telah banyak pembahasan yang telah saya bahas tentang mulai dari tanda-tanda kemunculan dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membahas penuh tentang siapa sebenarnya Al-Mahdi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, saya amat tertarik dengan salah satu cerita mengenai kebangkitan Al-Mahdi, dan di sini saya ingin kongsikan pada Anda semua atau pada penonton-penonton setia atau subscriber setia Map Official Channel tentang suatu yang tersirat dan tersurat di balik kisah Al-Mahdi yang banyak diperkatakan oleh rame orang, terutama saya pribadi yang punya channel tentang umat akhir zaman ini, sehingga ada yang terlalu taksub dan berani mengaku sebagai Imam Mahdi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mengikut sejarahnya, persoalan Al-Mahdi ini memang telah wujud semenjak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda sendiri juga pernah banyak meriwayatkan banyak hadis tentang kewujudan Imam Mahdi di akhir zaman, selain daripada kebangkitan Dajjal dan juga kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Antara hadis yang masyhur pernah disampaikannya mengenai Imam Mahdi adalah dari Zor, dari Abdullah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, sekiranya dunia hanya tinggal sehari saja sebelum kiamat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan hari itu sehingga bangkit padanya seorang lelaki dari keturunanku atau dari kaum keluargaku yang namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan seksama sebagaimana bumi dipenuhi dengan kesoliman dan kekejaman. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan lahir dari umatku seorang laki-laki yang menyeru dengan sunnahku. Allah menurunkan hujan dari langit untuknya, bumi mengeluarkan kasil, dan darinya bumi dipenuhi dengan kedurjaan dan kekejaman. Ia memerintah umat ini selama 7 tahun dan akan berada di Baitul Maqdis. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat yang beriman dimanapun berada, di antara tanda-tanda besar kiamat ialah munculnya Imam Mahdi yang akan memerintah dunia ini dengan keadilan ketika dunia dicengkam oleh kejahatan karena turunnya Dajjal. Walau bagaimanapun, terdapat setengah-tengah pihak yang mempertikaikan kemunculan Imam Mahdi. Mereka berpendapat ia adalah perkara dongeng yang sengaja dicipta oleh orang-orang Yahudi dan Syiah. Ceritanya yang saya sampaikan ini sebenarnya bermula selepas 45 tahun kewafatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apabila tercatat sejarah besar dalam Islam ketika itu mengenai peristiwa berdarah Karbala
di mana kita sendiri pernah mendengar atau membacanya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Husain telah terbunuh bersama anggota keluarganya akibat kekejaman tentara Yazid bin Muayyah yang dikepalai oleh Ubaidullah bin Ziyad. Di dalam peristiwa itu, perjalanan Sayyidina Husain dari Makkah menuju ke Kufah tetapi terhenti di Karbala karena diserang oleh tentara Yazid. Di sini saya ingin menceritakan sedikit siapakah dia, Sayyidina Husain, dan kaitannya dengan kisah Imam Mahdi ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, saya pikir semua orang Islam mengenali siapakah beliau. Tentunya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain dari Sayyidina Hasan yang paling disayanginya. Mereka berdua adalah anak kepada hulu balang Islam yang tersohor. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina Ali, dan ibnu beliau adalah Sayyidina Fatimah Az-Zahra, anak perempuan Rasulullah, dan Siti Khadijah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dipendekkan cerita, Sayyidina Husain dalam perjalanan ke Kufah dan keluarganya serta beberapa orang pengikut yang lain telah dikepung oleh tentara Bani Umayyah atas arahan pemerintah ketika itu, yaitu Yazid bin Muayyah atau Yazid I, di suatu kawasan padang pasir yang bernama Karbala. Di sana mereka telah dikepung selama beberapa hari sehingga Sayyidina Husain kehabisan bekalan makanan. Di dalam peristiwa itu juga Yazid telah memberi peringatan kepada tentaranya supaya jangan memberi atau membantu Sayyidina Husain dengan memberi makanan walaupun dengan seteguk air sekalipun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ini karena katanya sekiranya ia dapat minum walaupun setitis air, pastinya awak semua tidak bisa mengalahinya. Maklumlah, anak hulu balang terkenal tentu hebat seperti ayahnya. Selepas beberapa hari, barulah tentara Yazid memberikan diri atau memberanikan diri untuk mendekati Sayyidina Husain yang kelemahan untuk mempertahankan diri dan keluarganya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, di saat itulah berlaku perbalahan antara tentara Yazid, siapakah yang berani berhadapan dengan Sayyidina Husain, karena Yazid telah memerintahkan hukum bunuh kepada Sayyidina Husain dan kepalanya mesti dipersembahkan di hadapan Yazid di Damsyik sebagai bukti Sayyidina Husain telah dihukum bunuh atau dihukum mati. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semua tentara Yazid gentar untuk menjalankan perintah Yazid karena semenangnya Sayyidina Husain amat gagah perkasa seperti ayahnya, dan juga karena mengenangkan beliau adalah cucu junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya salah seorang tentara Yazid yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan telah memberanikan diri menghampiri dan memegal kepala Sayyidina Husain. Diriwayatkan sebelum kepalanya dipenggal, Sayyidina Husain sempat berteriak memanggil abangnya Sayyidina Hasan yang ketika itu jauh berada di kota Makkah. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Hasan dan dapat mendengarnya, lantas dia mulai merasakan bahwa adik Sayyidina Husain dalam kesusahan atau kemalangan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, tanpa berpikir panjang, Sayyidina Hasan telah membawa bersamanya pedang peninggalan arwah ayahnya Sayyidina Ali, di mana mengikut sirahnya Sayyidina Ali sebenarnya memiliki dua pedang sakti, yaitu salah satunya adalah hadiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri.
Sahabat yang beriman dimanapun berada, mengikut riwayatnya, sebelum Sayyidina Ali meninggal dunia, beliau sempat memberi amanat kepada kedua anaknya, yaitu Sayyidina Huzain dan Hazan, supaya mencampakkan kedua-dua pedang tersebut ke dalam Laut Merah. Tetapi apa yang berlaku, hanya satu pedang saja yang dicampakkannya, manakala yang satunya lagi, pedang pemberian Rasulullah SAW, yaitu datuknya, disimpan karena mereka terlalu sayangkannya, karena itulah satu-satu harta peninggalan arwah ayahnya dan baginda. Pedang yang bernama Zulfikar atau Duh Al-Fakar itu dibawa oleh Sayyidina Hazan bersama dengan seekor kuda peninggalan Sayyidina Ali, menjadi tunggangannya ketika berperang di zaman Rasulullah SAW. Diriwayatkan kuda Sayyidina Ali yang ditunggang oleh anaknya Sayyidina Hazan bergerak sepantas kilat seperti kakinya tidak mencecah ke bumi. Apabila Sayyidina Hasan sampai sahaja di Karbala, didapatinya adiknya Sayyidina Husain serta keluarga telah dibunuh oleh tentara Yazid. Sahabat yang beriman dimanapun berada, apabila melihat kekejaman tentara Yazid yang menyepak dan menendang kepala adiknya Sayyidina Husain yang kepalanya telah terpenggal, Sayyidina Hasan telah mengamuk dan membunuh hampir semua tentara Yazid di situ dengan hanya menggunakan pedang ayahnya itu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, diriwayatkan bahwa pedang Sayyidina Ali tersebut tidak bermata, tetapi apabila dihayun atau dipukul maka saujana mata memandang semua yang ada di depan akan mati, terkena pukulan pedang yang maha hebat itu. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ramai yang telah terkorban, dan apabila bumi Karbala bermandikan darah, dan juga karena begitu ramai terbunuh dengan amukan Sayyidina Hasan, maka Allah telah memerintahkan malaikat untuk turun ke bumi dan membawa Sayyidina Hasan keluar dari medan pertempuran yang maha hebat itu, dan disembunyikan ke sebuah kawasan gua yang tiada siapa dapat melihatnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, logikanya Sayyidina Hasan disembunyikan bersama dengan pedang Duh Al-Fakar dan kuda Sayyidina Ali yang maha hebat itu. Mungkin pedang itulah yang bakal membunuh Dajjal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Ibnu Umar, bahasa Nabi SAW telah mengambil tangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan bersabda, akan keluar dari sulbi ini pemuda yang akan memenuhi dunia dengan keadilan, yaitu Al-Mahdi. Bila mana kamu melihat yang demikian itu, maka wajib kamu mencari pemuda dari Bani Tamim itu. Dia datang dari sebelah timur dan dia adalah pemegang bendera Al-Mahdi dari Al-Hawi lil Patawah oleh Imam Sayuti menurut riwayat yang sah. Al-Mahdi adalah dari keturunan Sayyidina Hazan bin Ali. Sesungguhnya telah tosibit bahwa Al-Mahdi adalah keturunan Hasan bin Ali, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunnahnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, telah berkata Ali sambil memandang putranya Hasan, sesungguhnya putraku ini ialah Said, sebagaimana yang telah dinamakan oleh Nabi SAW. Dari keturunannya akan lahir seorang laki-laki yang namanya seperti nama Nabi Muhammad, menyerupai baginda dalam perangai dan tidak menyerupai baginda dalam rupa dan bentuk. Hadis ini telah disahkan oleh para ulama, diantaranya Al-Manawi di dalam kitabnya Al-Kabir, Ibnu Adzir dalam kitabnya An-Nihayah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Kharibul Hadis, dan Al-Manarul Munif fi Zahihi wad-Dahif Al-Muhaddits Said Ahmad Siddiq Al-Kumari di dalam kitabnya Akidah Ahli Islam fi Nuzulil Izzah alaihissalam, dan lain sebagainya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Abu Thahir Muhammad Samzul Haq dalam kitabnya Aunal Ma'bud
Zara Zunnan Abu Daud memetik kenyataan Al-Habis Imanuddin yang menyebut bahwa hadis-hadis mengenai Al-Mahdi menunjukkan bahwa ia dari ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Suriat Fatimah dan anaknya Hazan bin Ali. Zila rujuk kitab Aunal Ma'bud Juz 374 dan 382. Sahabat yang beriman dimanapun berada, di dalam riwayat lain bahwa Al-Mahdi ini mempunyai dua ciri-ciri besar, yaitu akan mendapat daulah di sebelah timur dan akan memegang pedang Sulfakur, Duh Al-Fakar, sebagai bukti bahwa ia pembawa kebenaran. Pedang yang dipercayai Duh Al-Fakar atau Zulfak yang disimpan Museum Kairo Arab Saudi, sehingga kini belum dapat kepastian yang tepat di manakah makam Zaidina Hazan kalaulah benar-benar ia telah meninggal, dan perkara yang sama juga berlaku kepada keseluruhan keluarga Sayyidina Ali yang lain, yaitu Zaidina Husain. Jasadnya dikatakan tak langsung dikebumikan, manakala ibunya Sayyidina Fatimah Az-Zahra juga tidak diketahui di mana makamnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, yang pasti Al-Mahdi pasti akan muncul insya Allah. Tetapi beliau bukanlah calang-calang manusia, karena kehebatannya mungkin sehebat ayahnya Hulu Balang Agung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Marilah kita semua sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kebenaran itu kepada kita. Jangan sampai kita menjadi penentang yang tidak dapat menerima, maka sikap tawakuf dan tidak menyetujui dan tidak menolak, melainkan menunggu dan terus mempelajari adalah lebih baik. Lebih selamat bila kita tidak menyanggahnya, sebab siapa yang menyanggah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terhina di dunia dan akhirat. Wallahu alam bisawab. Demikianlah tentang siapakah sebenarnya Al-Mahdi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebenaran serta kebenaran kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.